adalah Shuhei Sakata, seorang pria yang nampak sedang mengasah parang di garasi miliknya. Meski nampak seperti pria pada umumnya, namun ia dikenal sebagai seorang pembunuh bayaran profesional yang sangat populer di kota Shinjo. Dengan sangat tenang, Sakata mengasah parangnya sembari makan cemilan kue bakpao kesukaannya. Setelah dirasa cukup, ia pun segera bergegas meninggalkan area garasi menggunakan mobil miliknya. Di tempat lain, momen makan malam salah satu petinggi kelompok Yakuza seketika berubah menjadi sangat mencekam. Bagaimana tidak, puluhan anak buahnya yang berjaga di sana tiba-tiba dibantai habis oleh sosok pembunuh berdarah dingin yang tak lain dan tak bukan adalah Sakata. Dengan sangat piawai, satu demi satu para penjaga ia bunuh tak terkecuali dengan pemimpin dari kelompok tersebut. Menariknya, saat Sakata sempat terpojok dan akan ditembak oleh salah satu penjaga di sana, di saat itu juga temannya pun muncul dan berhasil menyelamatkannya. Usut punya usut, sosok yang membantu Sakata di akhir pertarungan tadi ternyata merupakan sosok pembunuh bayaran yang selama ini bekerja bersamanya. Pria bernama Fujita itu rupanya tak hanya sekedar partner dalam bekerja saja, tetapi ia juga sudah cukup dekat menjalin pertemanan dengan Sakata. Karena alasan itulah, Fujita pun cukup menyayangkan keputusan Sakata yang memilih pensiun setelah menyelesaikan pekerjaan terakhirnya tadi, termasuk pilihannya untuk fokus menjalin hidup dengan keluarga kecilnya. Seolah enggan berdebat dengan temannya itu, Sakata pun berlalu tanpa sepatah kata pun meninggalkan Fujita di lokasi tersebut. Sekembalinya di rumah, kedatangan Sakata langsung disambut dengan girang oleh putrinya yang bernama Ryo. Sama halnya dengan sang istri, wanita bernama Aoi itu pun turut menyambut hangat kedatangan Sakata. Terlebih setelah mengetahui bahwa suaminya tersebut berencana mencari pekerjaan baru. Usai membersihkan tubuhnya, Sakata yang saat itu baru selesai mengenakan pakaian tiba-tiba teralihkan perhatiannya oleh suara gaduh yang muncul dari ruangan lainnya. Dan firasat buruk pun terbukti. Sekelompok sosok bertopeng telah menguasai rumah Sakata dengan menjadikan Aoi dan Ryo sebagai sandera. Dari sinilah terungkap kelompok yang terdiri dari 5 orang bertopeng itu ternyata adalah sindikat yang sebelumnya sempat mempekerjakan Sakata dan Fujita. Alih-alih menyayangkan keputusan Sakata yang memilih pensiun sebagai pembunuh bayaran, mereka pun melampiaskannya dengan menembak mati Aoi dan Ryo tepat di hadapan Sakata. Melihat kematian 2 orang tercinta di depan matanya, Sakata pun bersumpah akan membalas dendam kematian Aoi dan Ryo. Namun nampaknya hal itu hanyalah sekedar ujaran belaka. Karena tak lama kemudian Sakata pun harus ikut meregang nyawa setelah ditembak oleh salah satu sosok bertopeng di tempat tersebut. Kabar kematian keluarga Sakata pun dengan cepat tersebar luas. Namun bukan berita pembunuhan yang dimuat oleh media, melainkan kematian keluarga kecil itu disebut-sebut dilakukan sendiri oleh Sakata sebelum akhirnya ia pun memilih untuk bundir. Singkat cerita 12 tahun pun berlalu cuy. Siapa sangka Sakata yang sempat ditembak kala itu ternyata masih bisa selamat meski kondisinya kini lumpuh menyusul sejumlah saraf di tubuhnya yang telah mati. Setelah melalui masa sulitnya di dalam rumah sakit penjara, Sakata yang bebas lalu dijemput oleh Fujita dan anak buahnya. Di waktu yang sama pertemuan di hadapan pers tengah dilakukan oleh wali kota Shinjo, yaitu Sunohara. Pria yang telah menjabat sebagai wali kota selama 1 dekade itu diketahui memiliki banyak prestasi yang membuat kota Shinjo menjadi lebih maju. Tak hanya sekedar melakukan perbaikan di bidang ekonomi saja, tetapi Sunohara juga tercatat telah sukses menghentikan angka penurunan populasi di kota tersebut. Tak puas dengan semua pencapaian itu, Sunohara juga mengutarakan rencananya akan meresmikan resort terbaru di kota Shinjo yang menawarkan banyak fasilitas mewah di dalamnya. Mulai dari bioskop, pusat perbelanjaan, restoran, hotel, hingga kasino berskala internasional, dan itu pertama di Jepang. Usai memaparkan gagasannya, sesi tanya jawab pun dibuka. Salah seorang jurnalis bernama Kamiyama mulai mengutarakan sejumlah pertanyaan, terutama soal meningkatnya jumlah orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Mirisnya lagi, orang-orang yang hilang tak hanya dialami oleh warga biasa saja, tetapi juga orang-orang penting yang memegang pengaruh besar di kota Shinjo. Tak terkecuali dengan pihak yang sempat menolak pembangunan resort. Namun bukannya menjawab dengan bijak pertanyaan tersebut,
Sunohara justru terkesan enggan dan terus berkelit seraya menegaskan soal hukuman pencemaran nama baik yang bisa saja diarahkan pada Kamiyama atas pertanyaannya tadi. Tak puas dengan respon yang diberikan oleh Sunohara, Kamiyama pun berusaha menggali lebih banyak informasi lagi melalui kenalannya, termasuk dari mantan anggota Yakuza yang sempat terlibat konflik 12 tahun silam. Dalam pengakuannya, pria yang dulu sempat hidup di dunia kelam itu mengungkapkan bahwa kelompoknya telah dibinasakan oleh sekelompok orang bertopeng yang dikenal sebagai Kimengumi. Anehnya, peristiwa pembantaian Yakuza dan hilangnya banyak tokoh penting ternyata terjadi 12 tahun silam, tepat ketika Sunohara tengah mencalonkan diri menjadi wali kota Shinjo. Tak hanya itu, pria tersebut juga meyakini jika sumber pendanaan yang digunakan oleh Sunohara untuk pembangunan Shinjo berasal dari bisnis gelapnya, yaitu peredaran narkoboy dan perdagangan manusia. Sayang, belum banyak obrolan yang mereka lakukan. Tiba-tiba saja mobil mereka dihampiri oleh sosok bertopeng yang tak lain adalah anggota Kimengumi. Tak butuh waktu lama, Kamiyama dan informannya pun langsung dihabisi dengan membuat siasat seolah keduanya sempat saling bunuh. Hampir sama seperti yang dialami oleh Sakata dulu kala. Di sisi lain, Sakata yang tengah dirawat di rumah sakit tiba-tiba dihampiri oleh petugas polisi. Namun di luar dugaan, pria yang nampak polos itu ternyata adalah sosok polisi korup yang juga merupakan anggota Kimengumi. Bahkan dia sendiri mengaku jika dirinya lah yang dulu telah menembak Sakata. Usai memberi racun pada saluran infus, anggota Kimengumi itu pun berniat mengambil foto Sakata sebagai laporan untuk pemimpinnya. Namun siapa sangka cuy, semua yang dikatakan oleh polisi korup tersebut ternyata telah merangsang saraf dalam tubuh Sakata yang sempat lumpuh. Ia yang tadinya tak berdaya tiba-tiba saja terbangun dan dengan sekuat tenaga mencoba memberi serangan pada polisi tersebut. Meski dengan gerak yang terbatas, namun insting membunuh Sakata secara mengesankan mampu membuatnya menghabisi nyawa dua anggota Kimengumi sekaligus yang ada di sana cuy. Tak cukup sampai di situ, pertarungan yang dilakukan Sakata tadi rupanya semakin membuat saraf-saraf dalam tubuhnya kembali aktif. Bahkan ia mulai nampak kembali normal setelah memakan kue bakpao favoritnya yang tersaji di lobi rumah sakit. Di tempat yang berbeda, kabar mengenai bangkitnya Sakata ternyata telah tercium oleh anggota Kimengumi yang lain. Karena alasan itulah, Fujita kembali dihubungi oleh sekelompok tersebut untuk segera menghabisi nyawa Sakata. Namun bukannya menuruti perintah tersebut, Fujita yang begitu loyal pada Sakata malah kini menyusun rencana untuk membalaskan dendam kematian Aoi dan Ryo. Di pabrik pengolahan sampah yang sekaligus menjadi tempat produksi narkoboy milik Kimengumi, Fujita datang untuk menyerahkan mayat Sakata sesuai dengan permintaan sindikat tersebut. Namun siapa sangka Sakata yang sempat dikira telah meninggoy tiba-tiba bangkit dan menghajar semua anak buah dari Kimengumi. Lain halnya dengan Fujita, kedoknya yang telah membohongi Kimengumi akhirnya malah membuatnya berada dalam bahaya. Mobilnya yang masih berada di area pabrik harus diberondongi sejumlah tembakan oleh penjaga di sana. Meski sempat mendapat luka tembak, namun Fujita akhirnya bisa kembali bertemu dengan Sakata setelah menabrak salah satu sosok bertopeng anggota Kimengumi. Dalam momen itulah Fujita meminta maaf pada Sakata seraya mengakui kesalahannya yang belum pernah ia ungkapkan. Dalam pengakuannya, Fujita mengatakan bahwa dirinya lah yang dulu sempat menceritakan soal keinginan Sakata untuk pensiun kepada Kimengumi. Alasan ini juga yang pada akhirnya merenggut nyawa dari Aoi dan Ryo. Kecewa dengan kebohongan yang selama ini ditutupi oleh Fujita, Sakata yang geram pun akhirnya menembak mati temannya tersebut. Saat sedang menginterogasi anggota Kimengumi, Sakata dihubungi oleh pemimpin dari kelompok tersebut yang tak lain adalah Sunohara. Dalam percakapan itu, sang wali kota menggertak Sakata agar segera menghentikan aksi brutalnya. Bahkan ia juga turut mengungkapkan jika selama ini Ryu yang sempat dinyatakan tewas ternyata masih hidup dan telah menjalani hidup bahagia sebagai gadis SMA.
Mendengar pengakuan Sunohara, semangat Sakata pun langsung berkobar seolah misi yang dijalankannya saat ini bukanlah sekedar membalaskan dendam kematian Aoi saja, tetapi juga untuk menyelamatkan putrinya. Berbekal informasi dari seorang informan lamanya yang bernama Takigawa, Sakata akhirnya berhasil mendatangi salah satu tempat tinggal dari anggota Kimengumi yang bernama Mahoroba. Namun dari sinilah fakta menyedihkan harus dihadapi oleh Sakata cuy. Karena ternyata Mahoroba yang selama ini merawat dan membesarkan Ryo telah mendoktrinnya dengan menjadikan dirinya sebagai ayah dari gadis tersebut. Mirisnya lagi, Sakata yang seharusnya bisa dengan mudah menghabisi Mahoroba malah berakhir tumbang setelah terkena anak panah yang dilesatkan oleh putrinya sendiri, yaitu Ryo. Beruntung, Sakata yang sempat terjatuh dari ketinggian berhasil diselamatkan oleh Takigawa dan langsung membawanya ke garasi lama milik mantan pembunuh bayaran itu. Di tempat tersebut, Sakata yang tak mau membuang waktunya langsung mengambil parang kesayangannya dan segera mendatangi Sunohara. Dengan sangat memukau, Sakata yang telah membangkitkan jati dirinya sebagai seorang pembunuh bayaran akhirnya berhasil menghabisi puluhan anak buah dari Sunohara, tak terkecuali dengan Mahoroba. Namun sial, perhatiannya yang saat itu teralihkan oleh keberadaan Ryo malah membuatnya menjadi lengah cuy. Hingga akhirnya tumbang setelah dihajar oleh anggota Kimengumi. Di hadapan Sunohara, Sakata sama sekali tak bisa berkutik setelah mendapati putrinya yang akan dibunuh oleh wali kota itu. Namun di luar dugaan, Takigawa tiba-tiba datang dan berhasil menyelamatkan Ryo dari cengkeraman Sunohara. Alhasil pertempuran epik pun terjadi antara Sakata dan anak buah sang wali kota. Meski sempat kesulitan saat menghadapi salah satu anggota Kimengumi, namun pada akhirnya Sakata berhasil menghabisi sosok bertopeng tersebut cuy. Menariknya, sosok bertopeng merah dengan lidah menjulur itu ternyata adalah saudara kembar dari Sunohara yang bernama Jin. Tak terima dengan semua kekacauan yang dibuat Sakata, Sunohara akhirnya memulai duel epiknya dengan sang mantan pembunuh bayaran itu. Dan naas bagi Sakata. Meski ia berhasil menghabisi nyawa Sunohara, namun karena pendarahan yang ia alami dan kondisi tangan kirinya yang putus, ia pun tewas di pelukan Ryo. Gadis cantik itu akhirnya menyadari bahwa sosok yang ada di pelukannya adalah ayah kandungnya sendiri. Sosok yang selama ini diketahui telah mati. Setahun pun berlalu sejak insiden pembantaian yang dilakukan Sakata. Di luar dugaan, kota Shinjo ternyata masih dipimpin oleh sindikat Kimengumi. Namun bukan Sunohara lagi yang memimpin, melainkan Jinlah yang mengaku-ngaku sebagai Sunohara setelah ia berhasil selamat dari duelnya kala itu. Namun siapa sangka Jin yang saat itu sedang berlatih di salah satu kuil tiba-tiba mendapat serangan panah dari sosok yang tak pernah ia duga sebelumnya, yaitu Ryo. Gadis cantik nan polos itu rupanya telah menemukan jati dirinya dengan meneruskan bakat mendiang sang ayah menjadi seorang pembunuh profesional. Tak hanya insting membunuh saja yang ia miliki, tetapi semua peninggalan Sakata pun menjadi hal yang sangat berharga bagi Ryo. Dan film pun berakhir dengan pembalasan yang begitu epik.